Oke, jadi kita akan mulai di bagian pengertian. Nah, kita jelaskan dulu terkait teorinya. Eh, Broven mengatakan dan menjelaskan bahwa perkembangan individu itu dipengaruhi lingkungan, sosial, fisik, dan budaya yang lebih luas. Nah, teori ini menekankan bahwa lingkungan bukan hanya latar belakang tempat individu berada, tapi juga aktif dalam bentuk perkembangan melalui interaksi yang kompleks antara individu dan berbagai lapisan lingkungan. Jadi, Broven mengatakan bahwa individu itu bertumbuh dan berkembang bukan karena dari mereka sendiri, tapi dipengaruhi oleh lingkungannya juga. Dan itu ada lapisan-lapisan. Nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk perkembangannya, setiap beberapa tahun teori ini berkembang, mulai dari fase pertama. Fase pertama itu masih sampai dalam 4 tahap tingkatan sistem atau lapisan. Jadi, mereka itu um, percaya bahwa individu dipengaruhi oleh kesesuaian antar individu dan lingkungannya yang terbagi menjadi 4 tingkat sistem. Ada mikrosistem, miosistem, ekosistem, dan makrosistem. Nah, terus fase yang kedua di tahun 1980 sampai 1993, wait, kayak kecilan suaraku. Dan di fase yang kedua, itu eh, Bravan mengembangkan gagasannya, karakteristik individu, saling memengaruhi satu sama lain. Dan di sini bukan hanya eh, Bravan tidak lagi mempertimbangkan hanya lingkungan, tapi dia juga mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama adalah biologis, dan juga psikologis dan juga lingkungan. Jadi dia bukan hanya percaya soal genetik, ini saja untuk mempengaruhi seorang, tapi lingkungan, pengalaman mereka itu membentuk dia untuk terus berkembang gitu. Terus yang ketiga adalah masa yang namanya proses proksimal, yaitu interaksi timbal balik. Jadi bukan hanya individu yang dipengaruhi oleh lingkungan, tapi bukan hanya lingkungan yang mempengaruhi individu, tapi individu juga mempengaruhi lingkungan. Ini dalam interaksi dalam sehari-hari gitu. Seperti orang tua, anak ataupun membaca dan belajar itu sama mempengaruhi dalam perkembangan. Nah, kemudian Braven itu percaya ada 3 hal yang mengaruhi eh, individu. Yang pertama adalah menegaskan individu dipengaruhi oleh lingkungan mereka, seperti aspek keluarga mereka, sekolah mereka, teman mereka, hingga kebijakan sosial budaya. Bahkan faktor ekonomi itu semua mengaruhi. Terus yang kedua, sistem yang berlapis. eh, Braven percaya bahwa hubungan mm, eh, ungku- eh, lingkungan itu punya banyak lapisan. Ada eh, ada mikrosistem, biosistem, ekosistem, dan makrosistem. Di situ nanti saya akan jelaskan beberapa lapisannya. Kemudian interaksi dinamis menekankan bahwa setiap lapisan lingkungan saling terkait, sehingga perubahan pada suatu lapisan akan mempengaruhi lapisan lainnya. Seperti saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa bukan hanya eh, bukan hanya individu individu dibentuk dari lingkungannya ataukah psikologisnya, dan juga biologinya, tapi individu juga lah yang akan mengaruhi sekelilingnya, atau ada hukum timbal balik antara interaksi beberapa lapisan gitu. Nah, berikut lapisan yang kita maksud itu ada 5 eh, teori sistem menurut menurut Braven. Yang pertama mikrosistem. Mikrosistem ini tingkat pertama. Jadi ini adalah lapisan yang paling dekat, dan ini seperti keluarga, teman sebaya, dan guru. Dan ini adalah
mikrosistem kalau misalkan dianalogikan atau kayak dibayangkan ini adalah titik awal atau lapisan pertama yang paling mempengaruhi bagaimana individu itu berkembang gitu. Kemudian meosistem, tingkatan kedua ini adalah seperti hubungan antar keluarga, sekolah, guru, dan teman sebaya. Dan interaksi antar lingkungan ini saling mempengaruhi signifikan. Jadi contohnya di sini keterlibatan orang tua di sekolah dapat meningkatkan motivasi, prestasi anak gitu. Jadi sedangkan hubungan yang buruk seperti kurangnya komunikasi orang tua dan guru dapat menimbulkan dampak negatif. Jadi eh, ini sudah sampai ke tahap di mana garis bukan garis apa jadi namanya komunikasi komunikasi itu sudah mempengaruhi. Jadi kayak apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh lingkungannya itu mempengaruhi dia gitu. Terus ada ekosistem, ini ketingkatan ketiga. Eh, Tingkatan ketiga ini mencakup lingkungan tidak melibatkan individu secara langsung, tetapi tetap berpengaruh pada perkembangannya, seperti kerja orang tua, kebijakan pemerintah, media massa, dan organisasi masyarakat. Nah, ini adalah fase yang ketiga, bukan fase yang ketiga, maksudnya lapisan ketiga. Jadi, ini semakin menjauh ya dari seorang individu. Jadi, kalau misalkan individunya di tengah, ini lapisan ketiganya ada di lapis ketiga untuk memengaruhi individu, gitu. Terus ada yang keempat, makrosistem. Makrosistem ini mencakup lebih jauh ya daripada mikro tadi atau mesistem tadi. Ini terkait budaya, nilai, norma, kebijakan sosial dalam masyarakat. Jadi gimana dia tinggal, bagaimana budaya-budaya orang di tempat si orang yang ditinggal itu akan mempengaruhi bagaimana individu ini berkembang gitu. Kepercayaannya, nilai-nilainya itu akan eh, mempengaruhi si individu ini. Nah, terus ada lapisan yang paling luar adalah eh, kronis system. Nah, ini tingkatan yang kelima dan ini eh, menjelaskan bahwa dimensi waktu serta perubahan dalam kehidupan individu dan lingkungan yang mengaruhi perkembangan bersifat tak terduga seperti eh, perceraian, peristiwa sosial besar, jadi eh, sosial dan juga teknologi, jadi perubahan-perubahan seperti itu yang akan mengaruhi individu ini bagaimana dia berinteraksi, belajar dan juga beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi ini adalah perubahan yang cukup sangat signifikan karena seperti ada kejadian bencana eh, ataukah ada perubahan teknologi yang langsung sangat pesat gitu. Jadi ini akan memengaruhi bagaimana individu nanti dalam mereka proses belajar, berinteraksi atau beradaptasi. Jadi semakin luar lapisannya, itu semakin jauh dari kontrol dari si individu ini. Seperti itu. Oke, itu saja. Thank you. Nanti kalau misalkan mau tanyakan, boleh langsung tanyakan.